Serial manga sepak bola baru dengan premis yang cukup unik karena ini sepak bola adik kakak. Beda dengan Koya dan Soshi, adik kakak di manga ini justru sebaliknya. Sang kakak yang sebagai kiper iri dengan sang adik dan sang adik penyerang jenius. Dan inilah manga Paradon. Nama MC di manga ini adalah Harumi Yuse, kelas 2 SMA di sekolah Toyosu Higashi. Dia sedang pergi ke sekolah padahal hari libur musim semi karena dia harus ikut kegiatan klub. Temannya terlihat datang juga lalu ada senpai mereka yang telat. Nah, faktanya, posisi Yuse di klub itu adalah seorang kiper. Tekanan jadi kiper itu nggak main-main, terutama pas duel aku ngerasa tanggung jawabnya ada padaku. Meski semua orang bilang itu tanggung jawab tim, tapi kalau kipernya bisa jaga gawang sampai akhir, tim itu nggak bakal kalah. Itu juga fakta. Akan tetapi, faktanya si Yuse ini ternyata cuma kiper kedua tim. Yuse tadi kebobolan sama sempainya yang bernama Horigume Sun, sang wakil kapten. Dia kesal ke Yuse, udah sering ku bilang kan kalau ada waktu buat cengar-cengir minimal satu tepi sekali. Bahkan habis dijebol lagi Yuse disuruh keluar dan diganti sama Wakasu, yang dimana ternyata Wakasu Tadashi kelas 3 sebagai kiper utama tim. Lucunya dia malah langsung teriak semangat. Wakasu Senpai punya badan tinggi, lebih tinggi dariku, dia dewa penjaga. Selama ada Wakasu Senpai, aku cuma di bangku cadangan. Dan beda sama pemain lapangan, kiper itu hampir nggak pernah diganti. Jadi ya gitu, sejak SMP aku selalu jadi kiper kedua. Dan kiper kedua yang hampir nggak ada risiko kebobolan, karena ya kagak main. Nah, faktanya juga saat itu murid-murid baru kelas 1 pada datang buat gabung ke klub sepak bola Toyohiga. Dan faktanya juga adik dari Yuse ternyata masuk ke sekolah yang sama dan ada di lapangan. Membuat Yuse malah panik melihat adiknya sendiri. Setelah itu, penasihat atau pembina klub sepak bola bernama Goto Hiyori memperkenalkan diri karena baru mulai tahun ini. Lalu sang pelatih muncul bernama Muranagi Eiji. Suasananya itu anak baru kelas 1 disuruh memperkenalkan diri dan posisi mereka. Dan lucunya, pas mau giliran adik Yuse, dia panik banget dan mohon jangan ngomong yang aneh-aneh. Dan ternyata dia bernama Harumi Arashi dan mengejutkan dia malah berkata, "Aku bakal bawa kalian ke stadion nasional." Itu saja. Ekspresi Yuse lucu banget dan yang lain terlihat terkejut. Ada yang bingung siapa itu dan shock banget. Tapi mereka merasa pernah lihat anak tersebut. Dan ngomongin soal stadion nasional, Hiyori-chan bingung dan gak tahu. Ya bukan lain kejuaraan sepak bola SMA nasional. Lalu saat pelatih bacain bahwa Harumi Arashi itu asalnya dari Tirano Hiroshima Junior Youth, seketika semua orang baru ingat bahwa Arashi itu pemain timnas U15, bahkan muncul di artikel. Semua anak baru bisik-bisik ngomongin Arashi yang dari Tirano Jilik, tapi kenapa dia malah datang ke Toyosu Higashi? Lucunya Yuse pasrah banget, lalu pas pelatih ngasih tahu bahwa Yuse itu abangnya Arashi kelas 2, membuat semua anak baru tegang dan jadi gugup. Yang dimana ternyata Yuse dan Arashi itu mereka beda 1 tahun. Dan faktanya Arashi itu diajarin Yuse dari kecil main sepak bola dan awalnya diajarin sebagai kiper. Dia seharusnya lihat punggungku sebagai adik, namun di saat dia mengejarku, aku tersadar adikku sudah bangkit jauh. Dia direkrut dari tempat yang seharusnya di tempat yang jauh. Selama 3 tahun SMP, dia dapat pendidikan elit sepak bola. Nah, setelah semua kejadian dan hari perkenalan anak baru, dan pada malam hari saat Yuse sedang tidur, si Arashi malah sedang main juggling bola, membuat Yuse kesal dan teriak, "Kau kira sekarang jam berapa?"
Tetapi Arashi malah menatap kakaknya dengan tajam dan seram, dan tiba-tiba dia malah ingin nendang tepat ke rak yang berisi konsol game, membuat Yusei refleks dengan badas langsung menangkap tendangan kencang dari Arashi. Yusei beneran marah soalnya itu barang dia yang berharga, tapi si Arashi malah berkata, "Kenapa kau jadi cadangan?" Dan dengan tatapan seram, Arashi bilang, "Aku bakal hancurin klub bola Toyosu Higashi." Yusei beneran shock kaget, namun lucunya dia yang malah disalahin karena ribut tengah malam. Setelah semua itu, kita ke hari esok, yang dimana faktanya si Yusei nyembunyiin bahwa dia punya adik. Lucunya, dia ngasih jawaban ngeles, soalnya adikku itu tinggal di asrama selama 3 tahun. Aku kira dia nggak bakal pulang seumur hidup. Namun temen Yusei malah jadi penasaran kenapa adiknya pulang dan apa alasannya. Tetapi Yusei menghela napas dan jawab nggak tahu, soalnya ngobrol sama adiknya itu nggak nyambung. Nah, pelatih manggil semua pemain dan ternyata diadakan laga latih tanding antar anak baru atau kelas 1 dicampur sama anak kelas 3. Dan uniknya, para anak kelas 2 malah jadi wasit. Lalu ngeselinnya manajer Hiyori yang ngasih nomor 11 karena nomor 10 nggak ada buat Arashi, dia malah menjawab, "Aku cuma pakai nomor 10. Seketika membuat Yusei panik, namun wakil kapten bilang ke Arashi, "Nggak ada nomor 10 buatmu karena nomor 10 di sini cuma dipakai sama kapten." Tapi ngeselinnya lagi, si Arashi malah jawab, "Kalau gitu, aku yang jadi kapten." Semuanya terdiam, namun wakil kapten bilang, "Ya udah, di pertandingan coba lu cetak 10 gol sendirian." Nah, ternyata terlihat nomor 10 Toyohiga ada di atas gedung lagi nonton pertandingan. Pertandingan pun cuma 30 menit dan satu babak penentuan. Terlihat juga wakil kapten Wakasu di tim beda dari Arashi. Lalu akhirnya pertandingan dimulai. Bola dimulai dari tim merah yang langsung nyerang, akan tetapi baru aja dimulai, gokilnya si Arashi badas banget berhasil rebut bola dengan kecepatan gak masuk akal. Bahkan dia langsung menerobos dan melewati para pemain. Gak hanya itu, dia lincah banget sampai ngolongin wakil kapten. Wakasu pun di belakang teriak buat rapatin ke Arashi. Namun gila banget, Arashi dengan jig-jag melewati pemain bertahan. Bahkan pas rompinya sengaja ditarik lawan, sempet-sempetnya dia nendang ke gawang. Apalagi gilanya tendangannya kenceng banget menembus gawang Wakasu, membuat semua orang hanya terdiam. Bahkan sehabis restart lagi, si Arashi nggak berhenti karena dia lagi-lagi ngerebut bola dari tim merah. Bahkan Wakasu pun merasa bahwa levelnya beda banget. Namun dia pikir sejenius apapun dia tetap aja anak kelas 1. Tetapi tendangan Arashi kali ini tetap aja masuk menjebol gawang Wakasu ke pojok gawang dengan rendah. Bahkan gila banget, dia terus menjebol gawang Wakasu dari 3 gol, 5, 7, bahkan sampai 8-0. Nah, disitulah Yusei mengingat adiknya, yang dimana Arashi sejak kecil emang belak-belakan. Dia ngomong ke temennya buat berhenti main bola aja kalau payah. Meski diomelin Yusei, Arashi jawab, "Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kalau ujung-ujungnya bakal berhenti mending dari sekarang aja." Saat itu Yusei sadar yang bikin bocah sialan ini atau adiknya diam selalu jadi tugasku. Karena ini anak emang rebel banget. Dan pas dia nyetak 9 gol, dia ternyata beneran pengen nyetak 10 buat jadi kapten. Tetapi tiba-tiba Yusei mengangkat tangan dan berkata, "Biarkan aku yang ambil." Namun Sun malah bilang kalau Wakasu aja nggak bisa berhentiin dia, emang kau bisa. Tetapi Wakasu kayaknya kena mental juga, dia pengen diganti.
Pada akhirnya Yusei gantiin Wakasu dan di saat itu juga Yusei mengingat kata-kata adiknya yang membuat orang lain berhenti main bola. Dan kata terakhir Arashi malam tadi ingin menghancurkan klub sepak bola SMA Toyosu Higashi. Arashi beneran ngancurin tim lawan. Bayangin aja dia cetak 9 gol. Dan disitulah Yusei bertekad, tim kita bukan mainanmu. Kenapa kau bikin sampai Wakasu pasang muka kayak gitu? Aku yang bakal tanggung jawab dan mati-matian menjaga sebagai kakak. Nah habis itu Yusei manggil pemain bertahan yang semuanya anak kelas 1. Dia ngasih tahu Arashi nggak bakal mengoper, pokoknya tekan terus tapi jangan buat pelanggaran. Lalu lucunya di pinggir lapangan Hiyori senang banget melihat Arashi yang keren kayak samurai Jepang. Tapi Arashi emang merusak mental para anak tahun pertama. Mereka semua udah kelelahan, tapi pas anak kelas 1 bilang ke wakil kapten buat ngasih Arashi jadi kapten aja, dia langsung nolak. Pada akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan Arashi yang sangat menonjol dan gila melewati para pemain lawan. Dan pas sampai di depan gawang, Yusei sangat fokus, matanya terus menatap Arashi yang sudah siap nendang. Bahkan gilanya dia melakukan fake shoot buat menghindar tackle dari Sun dan langsung menendang ke gawang dengan sangat kencang. Dan kerennya, tendangan Arashi kali ini langsung ditangkap oleh Yusei dengan badas. Lalu dia berkata, "Kau kira udah berapa kali aku nemenin latihan tembakanmu itu?" Tentu saja wakil kapten dan Wakasu terlihat nggak percaya Yusei berhasil nangkep bola. Bahkan nggak cuma sekali, dia terus menahan tendangan demi tendangan dari Arashi. Bahkan Wakasu malah jadi tambah kena mental melihat Yusei yang malah bisa menghentikan Arashi. Setelah semua itu, waktu tersisa hanya 1 menit. Arashi yang ngejar 1 gol lagi, tiba-tiba dia manggil nomor 17 rekan setimnya. Kita nggak tahu apa yang Arashi bilang, namun baru aja Yusei ngirim bola ke depan pada Sun, gokilnya bola langsung disambar oleh Arashi. Bahkan dia melewati Sun dan 1 pemain dengan keren dan mulai ada di depan kotak penalti. Tetapi ternyata Yusei sudah ngatur posisi buat jalur tembakan Arashi dan udah siap 100% dengan badas buat nunggu tendangan dari adiknya. Akan tetapi tiba-tiba Arashi malah mengoper pada rekannya yang dia panggil sebelumnya, membuat Yusei kaget dan pada akhirnya crossing dilakukan mengarah ke Arashi. Lalu Yusei mengingat Arashi kecil pernah bilang, "Aku cuma ngoper ke yang jago aja." Dan sangat gokilnya Arashi melakukan tendangan salto yang kuat. Tapi yang lebih gokilnya lagi, Yusei berhasil menepis tendangan salto Arashi tersebut. Skor berakhir 9-0. Pada akhirnya Yusei beneran gak membiarkan adiknya mencetak gol ke-10-nya. Bahkan dia bilang, "Selama aku masih ada, aku gak bakal biarin kau jadi kapten." Namun tiba-tiba Arashi malah ngelempar sepatunya ke muka kakaknya dan lucunya itu membuat Yusei sangat kesal. Namun tiba-tiba ada pemain muncul pakai jaket klub Toyohiga menghampiri Yusei yang dimana itu ternyata kapten tim Toyohiga nomor 10 bernama Koyama Yamato sebagai penyerang. Lalu dia malah ngajak duel kompetisi antara kalian dan aku. Yang mengejutkan, kapten malah bilang kalau kalian berdua kalah, Yusei akan keluar dari klub. Arashi terlihat kesal dan ekspresi Yusei lucu, "Kenapa aku?" Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini